SK yang apa yang dibagiin teh? Untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai diverifikasi oleh BKN. Ada peserta P3K 64 yang belum melengkapi. Batas waktunya itu sampai dengan tanggal 31 Maret. Kalau terkait penggajian untuk tahap 1 ataupun tahap 2 nanti minggu depan. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Aji Podcast. ASN Jabar ikut bicara. Episode kali ini sangat-sangat spesial. Tamu kita hari ini sangat-sangat spesial, yang terus dicari-cari Kang Teteh semua. Bapak Ilham Jaya Kusuma. Nugraha. Oh, Nugraha. Itu main bola ya. Pak Ilham, luar biasa. Siap. Tapping kita terakhir 19.000 K yang nonton. View-nya keren. Nggak di mana Pak Ilham itu memang mempunyai aura yang selalu dicari, terutama sama debt collector. Di mana ada Pak Ilham pasti ada kerumunan. Siap. No Ilham no party. Pak Ilham, sekarang kan kemarin tuh lagi sibuk bagi-bagi SK ya, SK CPNS. CPNS lagi P3K. Iya. Pak Ilham lagi ngebagiin, tapi tetap masih ada yang nanya. Ini SK yang apa yang dibagiin teh? Oh, jadi gini, Kang, informasi juga buat Akang Teteh yang ikut P3K tahap 1, tahap 2 ya. Terakhir kita podcast kan ngebahas ini ya. Tahap 1, tahap 2, formasi tahun harus jelas nih. Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021. Betul, tahun 2021. Tesnya yang 2021. Yang tesnya 2021 yang telah posisi sekarang tuh terakhir saya ngomong kalau nggak salah masih tahap pemberkasan. Pertek. Sambil nunggu pertek, pemberkasan sambil nunggu pertek gitu kan. Nah, posisi untuk sekarang juga ya. Untuk tahap 1 dan tahap 2 itu untuk per tanggal ini tahap 1 sudah selesai diverifikasi oleh BKN. Jadi SK-nya belum keluar? Belum. Nah, kebetulan tadi Kang Budi nanya, jadi tim dari PPIK kemarin keliling itu apa gitu kan. Nah, kalau kami kemarin dari minggu kemarin sampai minggu sekarang terakhir besok itu keliling ke KCD juga terkait P3K. Cuman itu untuk penyerahan atau pendistribusian perjanjian kontrak perpanjangan yang tahun 2019 P3K-nya, bukan P3K tahun 2021. Oh, begitu. P3K 2019. Ya. Bukan P3K 2021. Bukan. Berarti yang kemarin kita bahas itu masih tahap di BKN juga. Masih posisi sekarang tahap 1 itu sekarang sudah selesai diverifikasi. Tahap 1 sudah selesai diverifikasi, terus juga masih ada peserta P3K yang belum melengkapi. Kami sudah data sekarang. Itu jumlahnya kalau nggak salah dari kemarin tuh 64 kalau nggak salah. Yang belum melengkapi. Kalau nggak salah 64 yang belum melengkapi DRH. Jadi atau berkas persyaratan. Belum lengkap. Nah, itu gimana tuh? Nasibnya gimana yang 64 itu? Jadi kalau masalah nasib yang tersisa itu ya, yang belum melengkapi berkas, itu kami akan terus informasikan. Posisinya hari ini kami sudah menginformasikan ke pihak Dinas Pendidikan ada pembukaan kembali untuk pengusulan NI dan NIP sekaligus. Oh, diperpanjang. Jadi sampai batas waktunya itu sampai dengan hari besok tanggal 31 Maret pukul 23.59. Sekarang tapping tanggal 30 ya, ingat. Besok itu tinggal 31 Maret. Pukul 23.59. 23.59. Itu batas terakhirnya bagi yang belum melengkapi. Begitu. Jadi gitu Akang Teteh tuh. Jadi jangan tanya 1 Maret terus, Wilham. Itu jadi gara-gara kita waktu itu ngobrol. Betul. Kan TMT 1 Maret. Betul. Pas tanggal 1 Maret itu 1 Maret
Mana Oh, mana cenah. Iya mah kasarean cenah BKD-na. Aduh, mah penjelasannya gitu kan gitu. Jadi yang kemarin dibagikan itu SK perpanjangan kontrak, bukan SK apa tapi perjanjian kontrak perpanjangan. perpanjangan formasi 2019. Betul. Untuk formasi 2021 Ya. posisinya sekarang sudah di Masih di BKN. Di BKN. Yang tahap 1 sudah selesai di verifikasi. Tahap satunya sudah di verifikasi sama BKN. gitu. Tetap TMT-nya tanggal 1 Maret kan. Kami rencanakan tetap 1 Maret dan kami sudah koordinasikan juga itu TMT-nya tetap yang tahap 1 Maret. Tetap 1 Maret. Nah, banyak yang nanya Pak Ilham, ya mudah-mudahan Pak Ilham juga bisa menjembatani ke Disdik lah mungkin ya dalam hal ini. Tanggal 1 Maret itu kan harusnya mereka udah kerja. Gitu kan, tapi sampai saat ini nggak ada sosialisasi resmi katanya dari Pemprov lah katakan. Kita harus ngapain gitu. Sekarang tanggal 30 aja masih di rumah gitu. Sedangkan kita kerja di tempat lain udah resign. Ya, betul. Dapul mah kudu ngebul anggar gitu. Nah, gimana tuh Pak Ilham? Tah, jalan kieu nya Kang Budi sareng Akang Teteh P3K tahap 1 tahap 2-nya. Untuk posisi Dinas Pendidikan sekarang kalau terkait informasi kapan mereka mulai bekerja atau kenapa nggak disosialisasikan gitu kan, mereka juga takutnya salah kalau mereka siapa? Disdik. Oh, Disdik. Karena kan mereka tetap update info tuh selalu nanya dulu ke BKD. Nanya dulu ke BKD ini posisinya gimana, ini sudah tahap apa gitu. Ada nggak peserta yang memang mengundurkan diri atau misalnya gitu ya, ataupun tidak lengkap pengisian daerahnya gimana. Nah, mereka selalu menginfokan. Jadi info mereka itu dari info kami juga sebetulnya. Cuman kalau sosialisasi terkait penempatan mereka gitu ya, karena di sekolah asal mereka di sekolah asalnya mereka sudah berhenti. Karena sudah lolos jadi P3K. Kenapa belum diinfokan atau disosialisasikan? Mereka nggak berani intinya gitu. Tapi tetap itu nunggu info dari kita. Kalau kita ngasih info ke mereka itu selalu info yang update kalau kita mah. Jadi untuk cek cenah gitu. Ya, valid lah. Karena kita selalu memang berkoordinasi dengan pihak BKN. Gitu. Nah, tapi tetap TMT 1 Maret berarti bulan Maret, walaupun kan ini tinggal 1 hari lagi gitu ya, tanggal 1 hari lagi habis nih April. Gajinya tetap masuk kan? Enggak. Yang bulan Maret ini. Enggak. Jadi gini, kalau terkait penggajian kan untuk tahap 1 ataupun tahap 2 nanti dan tahap 3 yang rencananya katanya akan dilaksanakan seleksi juga tapi belum tahu nih. Gitu ya. Kalau untuk pembayaran gaji itu bukan berdasarkan dari TMT SK. Bukan. Terus? Tapi SPMT. Gaji itu dari SPMT. Jadi kalau kita ngasih SK per 1 Januari gitu ya, mereka cuman TMT-nya aja, dikasih SK-nya aja 1 Januari. Kalau gaji itu tetap SPMT. SPMT dari mana? Dari dinas. Gitu. Jadi agak berbeda dengan CPNS ya. Sama. Kalau CPNS biasanya TMT-nya 1 Januari. Ya. SPMT-nya 1 Januari juga. Misalnya Februari. Gitu. Ya, tetap. Januarinya kan digaji. Enggak. Enggak. Oh, jadi penghitungnya SPMT. Ya, kalau untuk gaji gitu. Kalau SK mah mau TMT-nya kapanpun, itu mah nggak apa-apa. Yang penting kalau SPMT dasarnya dari SPMT, penggajian dari SPMT. Begitu. Iya. Terus solusinya aku mah tadi itu dapur ngebul. Ya intinya Kang Tete sabar aja lah ya. Iya. Yang jelas. Betul, yang sabar. Jadi gini, kami bukan tidak maksimal gitu Kang ya. Tidak apalagi sampai diam gitu kan. Enggak. Kami terus coba follow up ke BKN terkait info-info terkini ataupun posisi kita nih Pemprov Jabar udah sampai mana nih? Yang P3K tahap 1 minimal tahap 1 dulu lah gitu ya bicara. Udah sampai mana nih? Nah, setiap hari, setiap minggu kami selalu berkoordinasi dengan pihak BKN. Cuman jadi gini Kang, kalau terkait P3K itu kan semua instansi daerah di Indonesia secara nasional ini kan baru hal pertama ya. Jadi posisi sekarang tuh masih transisi. Jadi harus ada penyesuaian mungkin. Iya. Biasanya formasi kita cuman sekian ratus, ini sampai belasan ribu gitu kan. Nah, itu mungkin satu sistem dipakai secara nasional. Mungkin mereka dari pihak BKN juga perlu waktu gitu. Karena kan banyak juga formasi yang dibuka dan diterima gitu.
Jadi gitu Akang Teteh yang intinya kita itu sudah sangat bekerja keras gitu Betul. kan. Pihak BKN pun sudah bekerja keras. Betul. Ini hanya masalah momentum aja kali Pak Ilham ya, Betul, momentum yang memang bukan kurang siap tapi keterbatasan infrastruktur. Ya, betul. Sedangkan desakan dari Akang Teteh semua kan pesertanya sangat banyak gitu. Betul. Sedangkan infrastrukturnya waktu itu belum siap mungkin ya Belum. sistemnya karena satu sistem untuk nasional gitu. Jadi dan juga kan gongnya bukan di kita gitu ya. Bukan. Perangkatnya itu bukan di kita gitu. Perangkatnya itu ada di BKN. Nah, gitu. Betul. Jadi jadinya ke Akang Teteh Ya, no jantan P3K mah sabarnya ditambah lagi. Kami akan terus berusaha secepat mungkin ya. untuk segera menyelesaikan proses penerbitan SK dan perjanjian kontrak. Oh, jadi dikelirkan dulu Pak Ilham, dikelirkan dulu ya. Karena kemarin juga kan banyak yang salah paham tuh. Betul. Disangkanya 1 Maret itu langsung kerja dan dapat gaji gitu. Nah, sekarang diklarifikasi lah ya. Juga artis-artis lah klarifikasi gitu. Diklarifikasi bahwa kepastiannya itu belum ada. Kalau kepastian kapan selesainya SK-nya belum ada. Belum ada. Jadi kami tetap sesuai rencana yang waktu podcast pertama ya, pembahasan P3K ini direncanakan 1 Maret itu tetap kami pegang. TMT-nya kami rencanakan tetap 1 Maret meskipun pembagiannya nanti lewat bulan Maret. Gitu. TMT SK-nya tetap 1 Maret tapi pembagiannya masih menunggu dari pihak BKN. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi Pak Ilham bukan hanya BKN juga, Kang. Kecepatan dari peserta P3K juga yang memang kurang melengkapi berkas. Kan itu. Kan yang tadi saya sampaikan di awal, ada juga peserta yang memang belum melengkapi berkas. Nah, sampai itu jadi BTL statusnya. Jadi misalnya ada 1000 peserta. Terus tiba-tiba 5 BTL, berarti 5 yang 955 itu menunggu yang 5 ini. Begitu. Jadi si nota usul itu kan kita tidak satu-satu, Kang. Jadi nota usul itu biasanya kita ajukan itu per 50. Iya. Per 50 orang. Jadi kalau satu ada yang belum lengkap, otomatis 49 juga keganggu nanti. Harus menunggu. Gitu. Jadi Akang Teteh juga ini tuh berarti sebenarnya bentuk kepedulian kita gitu kan. Menunggu yang 64 itu jangan sampai ketinggalan. Soalnya bisa wae Pak Ilham langsung cut minggu sekarang beres, kalau enggak tinggal. Bisa gitu. Takut kan? Kalau seperti itu kami juga takutnya disalahkan. Jadi takutnya kami tidak peduli ke mereka, ke nasib mereka. Mereka sudah lolos, tapi karena ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan infrastruktur dari mereka juga, misalnya dari internet, dari apapun lah, kurangnya informasi yang update dari mereka gitu kan. Nah itu takut kami nanti disalahkan kalau kami mengeksekusi. Ya udah, misalnya deadline tanggal sekian, lewat tanggal sekian yang belum kita anggap gugur atau gitu gugur. Ya. Nah, kami juga nggak mau kan gitu. Jadi kita harus bekerja sama simultan ternyata simultan, tetap. Bukan hanya dari pihak BKD atau BKN, tapi Akang Teteh juga nih harus ingetin lagi tuh yang 64 temennya, disisir hiji-hiji, lulus, siapa yang lulus deh, tanya satu-satu, udah belum, kalau belum carekan. Nah gini, informasi juga Kang. Bentar saya tanya, ini nanti ditayangkannya kapan ya? Tayangkannya kapan Kang? Minggu depan. Telat atuh ya. Jadi pengennya podcast hari ini tuh jadi sebaran informasi juga buat P3K sih, pengennya saya gitu. Cuman takutnya nggak keburu lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa, informasikan aja malam ini digeber langsung Kang Galman canggih. Jadi gini, ini juga di acara podcast hari ini saya juga sampaikan informasi terkait yang tahap 1. Posisi sekarang kan sudah selesai diverifikasi oleh BKN. Sekali lagi saya tegaskan gitu ya. Posisinya selesai verifikasi. Nah, pertama hiji-hiji saya perkuat lagi ya. Tahap 1 selesai diverifikasi. Ya. Selesai verifikasi 1. Yang kedua, masih ada beberapa peserta yang belum melengkapi berkas persyaratan. Kedua, bagian dari Akang Teteh, tidak semua ya, sebagian dari Akang Teteh berjumlah 64 orang belum menyerahkan DRH ataupun berkas lainnya. Nah, itu kan. Dua. Yang ketiga, informasi terkait orang-orang atau peserta P3K yang belum melengkapi berkas itu datanya sudah kami serahkan ke pihak Disdik berupa spreadsheet. Itu sudah ada.
Nah, alamat pengiriman berkasnya juga di email ataupun misalnya di lewat apapun lah gitu ya. Sudah kami serahkan juga ke Disdik alamatnya. Nah, yang ketiga, si yang belum yang 64 orang tadi yang belum melengkapi berkasnya, nominatif nama-namanya sudah diumumkan ke Disdik gitu kan. Nanti Disdik yang menyebarkan gitu kan. Jadi sebetulnya nggak usah diumumin, sadar diri we gitu kan. Saya belum lengkap gitu kan. Tinggal melengkapi gitu. Ini kan nasib akang kita semua, gitu. Nasib kita semua lah katakanlah seperti itu. Ya tolong kita minta kerjasamanya lah gitu, saling introspeksi diri gitu kan. Belum udah lengkap apa belum gitu. Yang belum ya segera melengkapi. Jangan sampai mengganggu rekan-rekan yang banyak. Gitu kan. Itu untuk tahap 1 ya. Tahap 1 ya. Yang tahap 2. Nah, tahap 2 gimana tuh? Sekarang posisinya lagi dikasih waktu juga sama PKN nih. Perpanjangan pengusulan NI untuk tahap 2. Yang tahap 2 masih ada yang telat juga? Masih. Berapa orang tuh? Saya lupa kalau lebih banyak jumlahnya. Enggak deh kayaknya. Enggak lebih banyak, karena tahap 2 tuh kayaknya pengalaman dari tahap 1. Jadi lebih oke lah. Lebih baik lah gitu ya. Gitu. Cuman karena tahap 1 belum selesai, tahap 2 juga kan keganggu. Iya. Nah, itu untuk tahap 2 ada perpanjangan waktu sampai besok. Sama. Sampai jadi tahap 1, tahap 2 perpanjangan waktu dikasih oleh BKN itu untuk pengusulan NI. NI itu naon? Nomor induk. Nomor NI ya, nomor induk. Terus yang kedua perpanjangan DRH juga. Iya. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan, melengkapi berkas. Yang sudah diverifikasi BKN. Nah, itu. Itu untuk tahap 3. Semua deadline-nya tanggal 31 Maret besok 2022. Pukul telatnya nih. Jam terakhir bisa nge-upload, bisa memperbaiki, bisa melengkapi itu pukul 23.59. Jadi jangan nunggu mepet lah gitu. Karena kan kata yang tadi bilang infrastruktur sekarang kan satu sistem tuh secara nasional. Jadi lebih cepat lebih bagus. Jadi jangan sampai momennya di nanti ternyata pas begitu mau habis waktu jadinya gagal gitu kan. Kasihan juga lah. Karena lalu lintas juga kalau di mepet mati semakin sempit gitu kan, orang masuk semakin banyak. Betul. Jadi Kang Teteh ini rencananya podcast ini besok tanggal 31 naik jam 12. Kang Teteh nonton sampai jam 1. Jam 1 langsung dilengkapi yang belum tuh. Jangan sampai nunggu lah jam 10 puting apal heula. Jangan. Ini masa depan Kang Teteh semua yang punya pacar, ingetin jangan dulu apel, beresin dulu DRH-nya gitu. Jangan mau kalau dia enggak beresin DRH berarti dia nggak peduli dengan masa depannya. Betul Kang? Betul. Pak Ilham, tadi Pak Ilham juga ngebahas sedikit ya, bukan ngebahas lah, bukan nyentil. Ada informasi juga pembukaan tahap 3. Itu gimana tuh Kang tuh? Nah, kalau untuk P3K tahap 3, kami juga masih nunggu informasi dari Panselnas, dari Kemendikbud, lebih pasnya tuh Kemendikbud gitu ya, Panselnas dan BKN juga. Informasi dari situ, apakah jadi akan dilaksanakan tahap 3 seleksinya atau gimana? Nah, kami juga belum tahu. Jadi pokoknya gini, formasi penetapan formasi P3K tahun 2021 itu sebanyak 16.097 orang. Sekarang sudah selesai 2 tahap, dijumlahkan 2 tahap itu sebanyak 11.297. Sisanya tahap 3. Kan 16.000 yang udah selesai pelaksanaan seleksi itu 11.000. Ya. Berarti aya 5.000 deui ya sisa. Ya. Buat tahap 3 itu berarti. Buat tahap 3. Pasti dilaksanakan itu kan? Kalau pasti juga kami belum bisa memastikan kan. Gitu kan, karena informasi dari Panselnasnya belum jelas juga. Itu masih formasi pendidikan. Sama pendidik. Tenaga pendidik gitu. P3K pendidik. Karena kan untuk tahun 2021 kita nggak buka formasi P3K tenaga teknis. Kesehatan nggak? Kesehatan nggak ada. Jadi kalau kesehatan untuk tahun 2021 itu di CPNS. Yang kemarin itu ya di Aksa Manik. Nah, tahun sekarang nih, Pak Ilham. Ada info ya, barangkali ada info gitu untuk 2022. Formasi 2022 untuk jadi kalau untuk gitu. Formasi 2022 ini yang diusulkan oleh instansi kita di Pemprov Jabar itu hanya P3K-nya saja. 2022. Tapi ada seleksinya bakal ada tuh. Bakal ada. Cuman kalau ditanya detailnya, rincinya berapa, formasi apa saja yang dibuka, itu masih rahasia. Itu jangan dulu. Masih rahasia Kang Teteh. Tunggu saja nanti ya. Nanti Kang Teteh saatnya pas dibuka gongnya dar langsung. Iya betul. Gitu kan. Biar penasaran. Betul. Nanti tembus
Kalau misalnya kemarin kan 19.000 K viewsnya. 16. Oh, apa nih? Views podcast. Podcast. Nah, kalau misalnya podcast ini viewsnya tembus 500.000 K dibuka, saya bakal paksa Pak Ilham untuk dibuka. Asal tembus 500.000 K-nya. Pokoknya sama setengah juta yang nonton podcast ini akan saya paksa Pak Ilham untuk buka itu. Jadi mana pimpinan saya? Nah, tapi balik lagi ke kesehatan Pak Ilham. Untuk tenaga kesehatan tahun kemarin kan nggak CPNS. Iya. Nah, untuk tahun sekarang itu 2022 P3K. Jadi semua rekrutmen pegawai tahun 2022 itu P3K. Nggak ada CPNS. Nggak ada. Dan selamanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tergantung keputusan pusat kan? Iya, tergantung keputusan pusat. Memang pusat sekarang masih apa ya? Ngasih kesempatan sih ke pegawai-pegawai yang memang sudah punya pengalaman. Gitu kan, kalau CPNS mah fresh graduate bisa. Iya. Pengalaman apalagi. Iya. Cuman kalau P3K itu kayaknya begitu. Oh, jadi arahnya masih memberi kesempatan untuk orang-orang para pegawai yang belum PNS, gitu, non PNS yang berkecimpung di dunia pemerintahan, bidang fungsional lah, teknis gitu ya. Betul, bidang teknis, memberikan ruang untuk menjadi P3K gitu. Arahnya masih ke sana ya, masih kesana. Yang saya baca ya, ngeberesin yang kemarin gitu kan. Oke. Begitu. Ada pesan terakhir, pesan closing terakhir. statement. Closing statement. Kalau pesan dari saya itu intinya gini. Akang Teteh peserta P3K baik tahap 1 ataupun tahap 2 tetap bersabar. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin agar penerbitan SK P3K-nya baik tahap 1 atau tahap 2 dan perjanjian kontraknya itu bisa cepat diterbitkan. Intinya kami tidak diam, kami terus memperjuangkan. Apalagi ini kan secara nasional ya Kang, kalau salah satu ini instansi ini sudah dikasihkan SK sama PK-nya. Sedangkan Jabar kenapa belum? Nah, itu kan jadi jadi beban ikut juga buat kami kan. Jadi bukan kami tidak tidak berusaha atau kami diam saja. Maknya we cicing we nya gitu. Mau mungkin jadi kami tetap berusaha, cuman ya faktor-faktor bukan non teknisnya, justru faktor teknisnya ini yang jadi kendala. Gitu. Jadi Akang Teteh tetap bersabar. Kami terus memperjuangkan, kami tetap berusaha semaksimal mungkin supaya SK dan PK-nya secepatnya bisa diterbitkan. Seperti itu. Jangan putus harapan, jangan putus semangat juga gitu. Tetap aja semangat begitu. Jadi gitu Akang Teteh, saya ingatkan kembali terakhir tanggal 31 Omat, tanggal 31 jangan sampai kelewat pemenuhan berkas-berkas yang belum penuh gitu kan, belum selesai tinggal satu. Juga kami ya katakanlah memohon maaf mungkin ya Pak Ilham gitu kan, karena kemarin kan juga saya empati juga lah ya. Udah resign dari tempat lama tapi sampai sekarang belum ada kepastian tentang waktunya ya, bukan status kepegawaiannya, tentang waktunya. Ya mohon maaf lah itu, mudah-mudahan pengorbanan akan itu tidak sia-sia, tapi dinilai sebagai nilai amal ibadah sing barokah buat sedayana. Gitu Pak Ilham. Terus Pak Ilham hatur nuhun pisan. Siap, mohon. Hatur nuhun pisan, ditunggu ketika 500.000 views. Harus dibuka formasinya. Oke Akang Teteh, ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD. ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Bye.